Oke, jadi kita akan coba mengimplementasikan fungsi tadi di pemrograman. Kita mulai ngoding. Di sini kita pakai editor Sublime ya. Biar ada library, kita simpan dulu. Namanya latihan fungsi 1.php. Terus jangan lupa ini type-nya PHP. Save. Apa untuk PHP? Tanda tanya PHP, tanda tanya kurung tutup, save. Nah, di sini penjelasannya adalah latihan membuat fungsi. Contohnya kita buat fungsi yang ucapan selamat tadi misalkan ya. Misalnya kita membuat selamat. Jadi untuk membuat fungsi tadi diawali dengan kata apa? Function. Function. Diikuti nama fungsi. Nama fungsinya misalkan saya kasih fungsi salam. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore gitu kan. Saya kasih fungsi salam. Terus kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Di sini adalah coding proses salam. Nah, saya mencontohkan yang pertama adalah fungsi yang tanpa argumen ya. Contohnya tadi kan di sini cuman muncul echo selamat pagi. Dulu. Selamat pagi Tuan misalkan. Nah, selamat pagi Tuan. Gitu ya. Misalkan ada 2 baris, boleh. Selamat pagi Tuan. 2 baris, berarti sini kita kasih BR. Nah, semoga hari ini apa? Diberi kemudahan. Nah, di sini contohnya ada 2 baris. Nah, kita kemudian bisa memanggil fungsi. Memanggil fungsi. Nah, jadi fungsi ini kalau nggak kita panggil, nggak akan muncul apa-apa ya. Contohnya ini, saya simpan ya. Saya simpan, namanya lat min fnc01. Untuk jalanin programnya tadi, biasanya pakai apa? Kita buka browser. Nah, kita panggil localhost. Nama program yang ada di server yaitu apa tadi? Lat fnc01.php. Kenapa ini? Localhost refuse to connect, tidak connect dengan server. Nah, karena SAM-nya belum dipanggil. Kita panggil SAM-nya dulu. Mana SAM? Ya, servernya belum diaktifin. Jadi file program tadi belum bisa dibaca. Nah, baru kita buka lagi. Latihan fnc01.php. Nah, tidak ada apa-apa. Kosong, tidak muncul apa-apa. Kenapa? Ya karena fungsinya belum dipanggil. Fungsi kalau nggak dipanggil nggak akan muncul. Pak, itu kan sudah ada echo selamat pagi Tuan, echo semoga hari ini diberi kemudahan. Tapi itu nggak akan tampil walaupun ada echo. Kenapa? Karena dia berada dalam blok function, dalam blok fungsi. Nah, kalau fungsinya nggak dipanggil ya nggak akan muncul apa-apa. Maka harus kita panggil. Cara memanggilnya adalah cukup tulis namanya salam. Kurung buka, kurung tutup. Ini memanggil fungsi salam. Memanggil 1 kali. Nah, sekarang kita lihat. Run. Nah, muncul baru. Selamat pagi Tuan. Semoga hari ini beri kemudahan. Ada orang datang lagi. Ibaratkan kamu kan kayak di restoran-restoran itu kan. Tiap orang datang, selamat pagi Bapak, selamat pagi Bu, selamat pagi Bapak, selamat pagi Bu. Kan berkali-kali dia kan.
Nah, berarti salamnya bisa tulis, kita bisa tulis berkali-kali juga. Mau 3 kali juga bisa. Nah, jadi kalau ada yang 3 wong yang datang, maka salam itu 3 kali, maka muncul juga 3 kali di sini. Paham? Menghindari penulisan program yang berulang-ulang. Kita mau nulis ini 3 kali, kan nggak perlu kita echo 3 kali kan? Echo selamat pagi, echo semoga sampai 3 kali. Dengan adanya fungsi, cukup kita panggil fungsinya 3 kali baik. Menghemat penulisan program. Ya, kelihatan hematnya kan? Paham ini fungsi seperti ini? Tapi ini tadi, fungsi yang tanpa argumen munculnya ya itu-itulah. Fungsi ini kita panggil sore hari munculnya tetap selamat pagi. Pas kita panggil siang hari munculnya tetap selamat pagi. Malam hari tetap selamat pagi. Nah, bagaimana kalau saya pengennya tuh pagi, siang, sorenya sesuai kebutuhan, sesuai keinginan kita? Maka harus kita wujudkan dalam bentuk argumen. Jadi pada saat kita manggil salam, itu sesuai kebutuhan kita. Kita ini salam pagi, salam siang, salam sore kan gitu. Maka kita harus tambahkan argumen di fungsi sini. Nah, sebelum fungsi yang ada argumen, paham ini? Paham ya? Nah, sekarang fungsi yang dengan argumen, saya tambahkan sekarang argumen. Tahapannya ini. Argumennya misalkan adalah apa itu siang, pagi, sore, waktu gitu kan? Nah, berarti argumennya waktu. Sehingga nanti dia tidak akan selalu pagi, tapi sesuai argumen waktu yang kita berikan. Maka kita rubah menjadi waktu. Yo, perhatikan, paham di sini? Jadi di sini argumen kita rubah pagi tadi menjadi argumen waktu. Paham sini? Sampai sini? Nah, sekarang kita jalankan. Kita sudah membuat fungsi dengan menggunakan satu argumen. Ya. Kita panggil 3 kali. Lihat hasilnya. Hasilnya error. Kenapa error? Nah, kenapa error? Missing argumen 1 for salam. Online 10, online 3. Nah, online 5, online 3. Jadi, waktu tidak ada. Nyapo? Kenapa ini terjadi? Kok bisa error? Ya itu tadi. Kalau kita membuat fungsi yang ada argumennya, maka pada saat manggil kita harus ngasih informasi untuk argumen tersebut. Paham? Ini kan dia minta waktu. Dia bingung, aku nak salam apa ini bos? Nak pagi apa nak siang nak sore? Bos nak minta apa? Nak minta pagi apa nak siang apa nak sore? Maka pada saat manggil salam, kita harus kasih. Karena ini nanti munculnya mau pagi, siang, malam, berarti argumennya dalam bentuk string. Misalkan kalau kita butuhnya pagi ya, kita tulis di sini pagi. Jadi kita ngasih informasi untuk argumen bahwa salamnya pagi, salam pagi. Oh, yang berikutnya saya butuh siang, ya udah kita tinggal tulis siang, tapi tetap nama fungsinya cuma satu, salam saja. Oh, di sini ada malam, ya malam. Nah, dengan adanya argumen, fungsi kita lebih fleksibel. Kalau tadi cuma pacaknya selamat pagi, kalau ini bisa apa wae sesuai informasi yang kita berikan. Nah, tadi bilang kalau tidak ada nilai default, maka error. Ini tadi kan sudah dibuktikan, dia error. Kalau tidak dikasih nilai, ada argumen tapi tidak dikasih nilai, error. Nah, sekarang kita kasih nilai dulu. Pagi, siang, malam. Ya, kita lihat hasilnya. Nah, sudah berbeda-beda selamatnya. Selamat pagi, Tuan. Selamat siang, selamat malam. Ya? Gampang ya? Paham ya?
Nah, kalau kemudian kita mau ngasih nilai default selamat itu pagi gitu kan. Kayak MLM itu kan nak siang malam pokoknya selamat pagi gitu kan. Pernah melok training MLM. Ya semangat terus pokoknya selamat pagi. Oh, ini mau mana malam-malam masih selamat pagi. Maka itu ada nilai default. Nilai default tadi gimana membuatnya? Di dalam argumen kita tambahkan sama dengan terus nilainya. Kalau mau kita buat defaultnya pagi, ya pagi. Maksudnya gimana? Kalau pada saat manggil itu tidak dikasih data, maka dia akan pakai nilai default. Selamat pagi. Paham maksudnya? Ini kalau ini tadi kan error ya. Pada saat pertama tadi kan kita nggak kasih nilai ini kan error. Karena tidak ada nilai default. Sekarang ini kita kosongkan lagi, tapi kita kasih nilai default. Ya. Harusnya tidak error, tapi akan nanti diambil defaultnya adalah pagi. Otomatis ya nggak berubah sih ya. Selamat pagi, siang, sore nggak berubah ini. Misalkan yang sini, ini saya defaultkan lagi ini. Inilah balik ke pagi lagi. Nah lihat, ini jadi pagi. Karena pemanggilan fungsi yang ketiga tidak ada informasi untuk argumen kan. Maka diambil nilai defaultnya pagi. Kalau kita kasih dalu, ya muncul dalu. Tidak lagi pagi, sesuai argumennya. Nah, selamat dalu Tuhan. Ya. Nah, itu dengan nilai argumen. Argumen dengan nilai default. Paham? Argumen tidak terbatas. Misalkan ini kok disebutnya tuan galau, padahal ada tuan, ada nyonya, ada mister, ada bos, gitu kan? Kalau cak-cak wong luar negeri yang datang, ya, turis-turis asing, biasanya selamat pagi mister. Oh. Berarti mau kita buat argumen juga untuk sebutannya tuan, nyonya, doro. Berarti kita bisa menambahkan argumen yang kedua. Apa? Sebutan misalnya. Nah, karena kamu sudah belajar nilai default, buat aja defaultnya adalah tuan. Jadi kalau udah disebutin pokoknya ya tuan gitu aja. Nah, berarti di sini selamat apa? Sebutannya ada di sini, sebutan. Jadi nanti selamat pagi tuan, selamat pagi mister, selamat pagi nyonya. Itu sudah kita buat nilai default. Nah, karena ada argumennya ada dua, maka pada saat manggil, infonya juga harus ada dua. Kalau cuma ada satu, berarti dia akan pakai nilai default. Nah ini kan, ini nggak ada, ini cuma satu. Kalau ini nanti munculnya apa yang pertama? Salam yang pertama munculnya apa? Selamat pagi, sebutannya tuan. Karena kosong berarti diambil nilai default galau, pagi sama tuan. Kalau yang ini selamat siang, sebutannya tuan karena sebutannya nggak dikasih. Ini selamat dalu, tuan juga. Nah, gitu. Yang di sini misalkan kemudian saya baru kasih, saya buat di sini nyonya. Nah, salam dalu nyonya. Berarti tadi pagi tuan, siang tuan, dalu nyonya harusnya kan? Dengan hasilnya kita lihat. Nah, pagi tuan, siang tuan, dalunya. Ya, itu dengan menggunakan argumen atau sering juga disebut parameter ya. Untuk sebuah fungsi yang kita buat.
Nah, ini kita udah belajar 3 bentuk fungsi. Fungsi tanpa argumen tadi, ini fungsi yang dengan argumen. Argumen bisa lebih dari 1. Terus fungsi dengan argumen yang ada nilai defaultnya. Biar nggak error gitu kan. Jadi pemanggilannya juga bervariasi. Bisa kosong bae, bisa diisi siko, bisa diisi duo. Tapi jangan diisi tiga. Karena di sini argumennya cuma ada 2. Jadi sesuai dengan argumennya. Ini kita mau buat, ternyata orang asing mau buat Mister. Selamat siang Mister. Where are you come from? Nah, aku toko skok ini. Tuan, Mister, Nyonya. Ya, di sini kita buat fungsi lagi. Function apa? Faktorial. Nama ini terserah kita ya. Faktorial. Nah, kalau yang namanya faktorial terus kita pinginnya kayak gitu, dalam kurung ada faktorial 5, faktorial 10, berarti ada argumennya nggak itu? Ada argumennya, jumlahnya berapa? Jumlah argumennya berapa? Kalau faktorial modelnya pemanggilannya seperti itu. Nanti pas manggilnya kita di sini manggilnya. Manggilnya di sini kita misalkan tinggal echo faktorial dari 6. Nah, kalau manggilnya kayak begini, berarti argumennya ada berapa? Ayo. Argumennya ada berapa argumennya? Ini tadi argumennya ada berapa function salam ini? Ini tadi ada berapa argumen? 2. Maka manggilnya kayak begini. Kalau manggilnya kayak begitu, 1. Yaitu akan menerima bilangan yang akan dicari faktorialnya, gitu kan? Berarti di sini kita hanya satu argumen, terserah variabelnya. Misalkan bilangan yang akan dicari faktorialnya. Nah, di sini proses untuk mencari nilai faktorial dari bilangan tersebut. Nah, kalau seperti itu prosesnya faktorial, berarti prosesnya gimana itu? Itu adalah konsep perulangan kan? Berulang-ulang kan, 5, 4, 3, 2, 1 kan, berulang-ulang. Mengulang dari bilangan tersebut sampai 1. Benar gak? Nah, jadi gimana itu buat perulangan? Kita mau mencari faktorial dari bil, berarti akan mengalihkan dari bilangan itu sampai 1. Berarti buat perulangannya gimana? Contohnya di situ tadi 5, 4, 3, 2, 1. 3, 3, 2, 1. 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gitu kan perulangan itu. Berarti perulangan yang naik apa nurun? Nurun. Nah, buat perulangan menurun pakai apa? Min. Ya, perulangannya pakai apa? Perulangannya ada while, for, do while. Nah, ini sudah ada fungsi perulangan yang harus diterapkan. Pakai perulangan apa ini enaknya? Mau mengulang dari bilangan sampai 1. Gimana membuat perulangannya? Ini konsep yang harus dipahami dulu kan? Kalau bilangannya 5, berarti 5, 4, 3, 2, 1. Kalau bilangannya n, ya n-1, 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 n-1 gitu kan. Gimana jadi buat perulangannya? Pakai apa? While, pakai for.
Tadi udah dibilang kalau perulangannya jelas, boleh pakai for. Boleh aja pakai for. For. Cak mana perulangan for? Nah, for-nya kayak ini. For nilai awal, kondisi, penambahan atau pengurangan. Nilai awalnya berapa? Kalau untuk kebutuhan faktorial tadi, nilai awalnya sesuai bilangan yang mau kita cari kan? 5, 5. 6, 6. Berarti di sini I awal nilainya bil. Nah, terus dia akan berulang selama nilai I bilnya kan turun. 5, 4, 3, 2, 1. Gimana logikanya? Kalau bilnya saya kasih 5, berarti I pertama nilainya 5. Dia akan berlanjut selama nilai I-nya ya, selama. Kalau selama itu selama program harus selama mengulang. Mengulangnya selama apa? Selama nilai I-nya lebih dari, kalau 1 masih ditulis, masih menyelok enggak? Kalau 1 masih ikut enggak? 1 masih dihitung enggak? Kalau masih dihitung berarti lebih besar sama dengan 1. Berarti dia akan berhenti setelah 0. Ya kan? Ini jadi apa nih? Terus berhentinya ya, ini baru perulangannya ini. Oh, mana tadi? Dulu. Lebih besar sama dengan 1. Variabel I lebih besar sama dengan 1. Karena kita mau menurun, berarti I-nya tadinya 5, 4, 3, 2, 1, berarti variabel I-nya dikurangi 1, 1, berarti I min 1, min. Kan min 1, min 1, min 1, min 1. Di PHP bisa kita kasih min. Nah, di sini proses untuk menghitung nilai faktorialnya. Gimana untuk menghitung faktorialnya? Gimana nilainya? Ya, biar mudah kita tambahkan di dalam fungsi di sini variabel hasil HSL sama dengan kita kasih nilai 1 karena untuk perkalian. Sehingga nanti hasil perkalian itu adalah variabel hasil itu sendiri dikali dengan bilangan. Kok kali bilangan? Kali I. Kan yang berubah 5, 4, 3, 2, 1 kan I-nya. Bilangan itu adalah menghasilkan nilai awal. Ya kan? Jadi di sini pada saat dibaca pertama kali, HSL kan nilainya 1. Kali I pertama nilainya 5. 1 kali 5. 5. Terus nanti di sini min 5 dikurangi 1 artinya kan I-nya kan? Ini I-nya, I-nya belum. Jadi 4. Nah, jadi tadi kan 5 kali 4 20, begitu seterusnya. Nah, selesai perulangan, hasilnya kita balikkan ke yang manggil, pakai return. Yang kita kembalikan apa? Hasil, variabel hasil yang kita kembalikan. Nah, begitu hasil dikembalikan, dia balik ke pemanggilnya di sini, ke pemanggilnya. Maka sudah ada hasilnya, ketemu echo, berarti langsung dicetak. Ini contohnya 6 atau contohnya 5 dulu. Kalau 5 tadi berapa?
120 ya. Lihat hasilnya. Nah, 120. Kalau biar jelas, di sini kita tambahkan faktorial dari ini adalah, nah, pemanggilannya faktorial. Ya, sambung untuk nyambung kayak gitu kan, pakai titik kan? Kita lihat hasilnya. Salah. Variabel apa bilnya salah? Faktorial dari bil dia tidak dikenal ya. Kenapa bil tidak dikenal? Ini yang error bilnya. Undefined variable bil in line 21. Line 21 itu di sini. Bil ini tidak dikenal. Padahal bil itu kan ada di sini. Nah, ini dikarenakan bil ini adalah, ini kamu harus ingat bahwa variabel itu ada yang sifatnya lokal, ada yang sifatnya global. Variabel yang lokal hanya dikenal di fungsi itu sendiri. Jadi variabel bil ini hanya dikenal di fungsi faktorial ini sendiri. Pas di sini di luar faktorial dia nggak kenal. Nah, gimana kalau kita pengennya seperti itu, seperti ini? Nah, kalau ini kita berarti harus buat variabel ininya yang di sini. Misalkan kita jangan sama biar nggak ya, biar pemahamannya biar mudah. Misalkan kita mau di sini bilangan. Bilangannya saya kasih 5. Jadi faktorial dari bilangan adalah faktorial dari bilangan, jangan bil. Karena ini bilangan adalah variabel yang di program utama. Bil itu hanya dikenal di faktorial saja. Jadi bilangan di sini pada saat memanggil faktorial berubah menjadi yang akan diterima oleh variabel bil. Nilainya berapapun nilainya diterima oleh bil, diproses di sini. Paham? Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Faktorial dari 5 adalah 120. Benar apa Pak? Kita coba bilangannya kita rubah. Faktorial dari 6. Kalau 6 berapa? 720. Benar enggak Pak? Coba hitung aja. Kamu enggak percaya. Faktorial dari 3. 321. Berapa 321? 6. Nah, benar kan berarti? Kalau udah dicoba dengan berbagai kasus nilainya benar, berarti program kita benar. Jadi buat program itu jangan cuma mencoba satu kali kasus. Siapa tahu kalau nilainya yang lain salah. Kalau faktorial dari 30? 60. Sekian. Nah, enggak tahu lagi, besar nilainya. 30 kali 29 kali 28 kali, enggak percaya itu nggak dewek sama itu nilainya. Nah, terlalu besar, susah ngitungnya udah. Nah, intinya kalau dengan berbagai kasus sudah benar, berarti program kita sudah benar. Nah, ini contoh sebuah fungsi yang menggunakan faktorial, menggunakan return value, ya.